Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, yang saya hormati Bapak Kawian, Komisioner KPAI, dan tim Kasubdit serta rekan-rekan media yang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau memproduksi pornografi. Dalam kasus ini ada 3 tersangka ya, di mana tersangkanya adalah saudara JA, FH, dan satu lagi saudara FR. Di mana 3 tersangka ini melakukan perbuatan di 3 TKP yang berbeda ya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Dir Siber untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Karopenmas, yang saya hormati Bapak Kawian, Komisioner KPAI, dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri telah melakukan pengungkapan, yaitu tindak pidana mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau memproduksi pornografi secara elektronik dan atau tindak pidana pelecehan seksual kepada anak. Dalam pengungkapan perkara ini terdiri dari 3 laporan polisi. Yang pertama adalah laporan polisi nomor 112 2023, kedua Romawi 3 2023 dengan tersangka JA, dan lokasi tempat yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut adalah Semarang, Yogyakarta, dan Bandung. Dan terakhir laporan polisi nomor 66 Romawi 2 2023 dengan tersangka FH di Kota Cirebon. Adapun modus operandi tersangka FA, umur 27 tahun, alamat di Semarang Tengah. Jadi tersangka melakukan perbuatannya ketika berada di tangan para korban, melakukan perbuatan asusila ataupun di video. Ini terdapat 6 korban. Selanjutnya setelah kita dalami mengapa tersangka memiliki kelainan seperti ini, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia sering melihat film. Ya, jadi kenapa ada timbul idenya, dia sering melihat film. Kemudian terhadap tersangka kedua, saudara FH, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir di Cirebon, 12 Juni 99. Tersangka FH ini membuat dan menyimpan video yang mengandung unsur asusila, pornografi anak, dan perbuatan cabul. Tersangka juga mengakui menyimpan video yang mengandung unsur asusila tersebut. Nah, bedanya dengan tersangka JA, tersangka FH ini rupanya dulu pernah menjadi korban pada saat yang bersangkutan umur 7 tahun. Pernah menjadi korban, kemudian akhirnya yang bersangkutan setelah dewasa melakukan perbuatan persis pada saat dia mengalami sebagai korban. Dan modusnya yang bersangka adalah selain korbannya tetangga sekitar, juga di warnet, ya, yang
bersangkutan mencari mangsanya di warnet dan terdapat 6 orang korban. Kemudian terakhir saudara FR Tulungagung 20 Juli 97. Nah, terhadap tersangka ini yang bersangkutan hanya menjual pornografi dengan tema ataupun kata-katanya adalah bokep bocil virahot. Saya tanya kenapa kamu nggak menjual yang lain, katanya rupanya lebih laku kalau menjual film-film pornografi dengan tema yang tadi saya sebutkan. Keuntungan yang didapat oleh tersangka kurang lebih dalam sebulan bisa mencapai 5 juta dengan menjual konten-konten pornografi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait modus operandi. Selanjutnya silakan kepada Pak Kasubdit untuk melaporkan terkait persangkaan pasal terhadap para tersangka yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan Pak Kasubdit. Terima kasih Bapak Direktur. Kami lanjutkan kepada para tersangka. Kami kenakan pasal-pasal dari beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ancaman pasal yang kedua adalah pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 37 junto pasal 11 Undang-Undang tentang pornografi, yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Pasal yang ketiga adalah pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal yang keempat yaitu pasal 88 junto pasal 761 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Direktur dan Kasubdit. Kemudian untuk Pak Kawian, silakan bila ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Direktur dan Pak Kasubdit. Teman-teman media yang saya hormati, tentu saja kami dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengapresiasi kerja keras, kerja cepat yang dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Cyber. Karena apa? Karena kalau pelaku-pelaku seperti ini tidak segera ditangkap, akan begitu banyak korban yang berjatuhan, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Sekali lagi, KPAI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Cyber. Yang kedua, kami mengharapkan agar nanti selanjutnya anak-anak yang menjadi korban ini Pak segera kita data untuk segera dikasih perlindungan, perlindungan psikologis dan sebagainya, karena anak-anak yang menjadi korban praktek kejahatan seksual atau kekerasan seksual itu akan mengalami trauma dan sebagainya, jadi perlu segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Siapa pihak-pihak terkait? Itulah pemerintah daerah, dinas sosial, dan instansi lain yang terkait.
Jadi sekali lagi anak-anak yang menjadi korban ini perlu segera ditangani ya. Perlu segera penanganan karena seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi, mereka menjadikan anak-anak sebagai korban ya. Juga jangan sampai nanti anak-anak itu karena sudah mengalami kekerasan seksual melalui digital, melalui gambar dan sebagainya, jangan sampai terbesit di hati mereka untuk melakukan hal yang sama. Ini harus kita cegah ya. Lalu hal lain yang juga penting adalah untuk keluarga ya, orang tua agar selalu mewaspadai, mendampingi dan membersamai anak-anak. Jadi di era digital ini anak-anak akan mudah untuk mengakses informasi, mengakses konten-konten termasuk di dalamnya adalah konten-konten asusila, konten-konten pornografi dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian dan saya mengajak para orang tua, keluarga untuk bersama-sama mendampingi anak-anak kita supaya dalam menggunakan handphone, dalam bermedia sosial itu terhindar jauh dari hal-hal yang bersifat pornografi dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum bisa memberlakukan pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE. Saya kira itu. Terima kasih kepada Pak Direktur, Pak Karopenmas, dan Pak Kabid. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kawian Komisioner KPAI yang telah memberikan apresiasi, juga memberikan saran dan juga memberikan himbauan yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia ya. Tadi telah disampaikan menghimbau agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dalam penggunaan gadget atau handphone ya, terkait dengan konten-konten yang berbau pornografi. Baik rekan-rekan wartawan, bila ada pertanyaan silakan diajukan. Ya Mbak, silakan Mbak. Oke, langsung dijawab ya sama Pak Dir. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pengungkapan kasus ini berdasarkan data yang kami terima dari NCMEX. Jadi NCMEX itu suatu lembaga yang memang mengawasi khusus terhadap peredaran foto-foto ataupun video pornografi, terutama pornografi anak di media sosial. Dan kami mendapatkan laporan tersebut, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dan fix bisa. Kemudian terkait dengan korban-korbannya, tentunya hari ini kami juga bekerja sama dengan KPAI untuk nanti data-data tersebut akan kami berikan kepada KPAI dan nanti KPAI yang akan menindaklanjuti untuk memberikan seperti trauma healing dan asesmen lainnya terhadap para korban. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, jangan sampai di kemudian hari anak-anak ini tumbuh menjadi dewasa, kemudian mereka terbesit di hatinya untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap anak-anak. Nah kemudian korban-korbannya ini kebetulan semua adalah laki-laki, jadi tidak ada yang perempuan, korbannya laki-laki semua. Demikian Pak. Umur dari korban kalau dibilang kategori anak-anak berarti di bawah 18 tahun. Baik, silakan Mbak. Tunggu Mbak Laili dulu. Ya. Baik.
kasih Mbak. Yang pertama terkait masalah apakah dari unsur pidananya ya, nanti yang akan menentukan adalah majelis hakim. Walaupun dia pada saat kecilnya menjadi korban, ini kan hanya baru pemeriksaan kita. Tentunya perlu ada pendalaman lebih lanjut apakah memang yang bersangkutan ini benar-benar menjadi korban. Alhamdulillah kalau tidak salah yang bersangkutan masih ingat siapa pelakunya pada saat dia kecil. Tentunya kami sedang melakukan upaya pencarian. Setidaknya hanya akan menggambarkan. Nah nanti untuk masalah pemidanaan nanti tergantung dari majelis hakim yang akan memutuskannya. Kemudian yang kedua terkait marketplace-nya, yang bersangkutan menyebarkan melalui media Telegram. Beliau menawarkan, kemudian apabila ada yang ingin tertarik harus memberikan dana tertentu kepada rekening yang bersangkutan, baru nanti akan diberikan akses untuk masuk ke dalam grup Telegram tersebut. Namun demikian bukan berarti grup Telegram itu tidak dalam pengawasan kami. Seperti yang tersangka sampaikan bahwa grup itu kadang-kadang hilang. Itulah upaya kami. Begitu kita tahu bahwa itu ada grup terkait masalah pornografi, pertama kami data dulu orang-orangnya, kemudian kami lakukan upaya untuk grup tersebut kita lakukan pemblokiran. Demikian Pak. Iya. Ya, artinya gini, kami menghimbau kepada masyarakat, kalau dari segi bisnisnya tadi disampaikan, kenapa kok tidak menjual konten pornografi yang normal ya, yang mungkin antara perempuan dan laki-laki. Ini kenapa kok konten pornografi anak? Ya kalau dulu kita mungkin hanya khawatir kepada anak perempuan, sekarang ternyata anak laki-laki juga bisa menjadi korban dan lebih berbahaya lagi apabila anak laki-laki ini menjadi korban. Jadi sekaligus kami menghimbau kepada warga masyarakat benar-benar tolong diperhatikan. Nah, modus korban ini selalu mencari waktu-waktu sepi. Artinya tidak ada orang lain. Dan juga harus dicurigai juga jangan cuma orang yang tidak dikenal. Rata-rata justru malah orang yang dikenal. Kenapa orang yang dikenal? Supaya mudah dihasut, supaya mudah diiming-imingi. Dengan mungkin memberi snack, memberikan uang jajan. Beda halnya kalau memang tidak kenal sama sekali, pasti akan terjadi penolakan dari sang anak. Tapi kalau sudah kenal, nah ini hati-hati. Artinya melakukan pengawasan yang lebih mendalam lagi kepada anak-anak kita. Demikian Pak. NCMEC, ya. Ya, baik. Jadi data yang diberikan oleh NCMEX itu biasanya datanya mentah. Datanya mentah dan harus kita lakukan tahap selanjutnya. Seperti misalnya penyelidikan, kemudian misalnya di situ terdapat nomor handphone, kita cek nomor handphone tersebut masih aktif atau tidak. Karena rata-rata pelaku ini sering berganti handphone supaya menghindari kita melakukan pelacakan. Yang jelas data itu ada dan kita asesmen. Apabila nanti semuanya terpenuhi, kemudian kita lokasinya tahu, kita datangi dulu. Kita tidak bisa melakukan seperti tindak pidana biasa. Karena kalau misalnya sudah menyangkut anak, kita harus hati-hati. Sebagai contoh bagaimana kita nanti ngambil tersangka, kalau tersangka itu ternyata korbannya adalah satu kampung. Bisa saja tersangka itu nanti dimasa oleh warga sekampung. Jadi treatmentnya khusus dan data itu kita ada. Ya ada, dan NCMEX secara berkala, jadi mereka memiliki program, suatu program yang memang itu bisa mengidentifikasikan apakah yang objek pornografi itu kategorinya apakah anak-anak ataupun sudah dewasa. Dia punya algoritma khusus. Dan kalau kategorinya pornografi dan itu terjadi di Indonesia, mereka pasti akan berkirim surat ke kita. Nah itulah yang kita tindak lanjuti. Jumlahnya kebetulan bisa dalam
sebulan mungkin ada 2 yang dikirimkan oleh mereka. Dua informasi terkait adanya peredaran pornografi anak ini. Pak Kasubit silakan. Mohon izin, Jenderal. Jadi NCMEX ini adalah counterpart kita, sebuah lembaga independen dari negara Amerika Serikat yang seringkali kita lakukan kerjasama. Jadi melalui kerjasama kita dengan penegak hukum di negara tersebut, dari FBI, NCMEX memberikan informasi-informasi terkait dengan khususnya tindak kejahatan seksual kepada anak. Jadi ini adalah NGO dari Amerika. Terima kasih. Baik, jadi perlu saya garis bawahi ya. Jadi terhadap pelaku JA dan FH ini dia melakukan langsung, tidak melakukan foto itu tidak dijual, hanya koleksi pribadi. Sementara terhadap saudara FR, dia bukan pelaku pelecehan seksual, tapi dia menjual, hanya menjual saja. Dia beli dari grup Telegram, pornografi anak, baik itu film maupun foto yang anak Indonesia dikumpulin oleh dia, dikumpulin dalam satu folder dan dia jual ulang lagi dengan keuntungan 1 bulan kurang lebih 5 juta. Dan apa? Ya, tadi sudah saya tegaskan bahwa semua korban adalah laki-laki. Dan untuk saudara JA itu ada 6 korbannya, kemudian saudara FH 6 korbannya. Kalau saudara JA ini kurang lebih 2 tahun dan saudara FH 3 tahun. Oke. Baik, nggak ada lagi ya. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.